Bayangkan jika ratusan bal pakaian bekas sitaan negara yang seharusnya diam di gudang, tiba-tiba dikabarkan bakal dikirim ke Sumatera. Tanpa surat resmi, tanpa penjelasan terbuka, hanya bisik-bisik yang bergerak cepat di pelabuhan dan kantor Bea Cukai. Hingga satu isu kecil berubah menjadi badai besar, dan kemarahan Menteri Keuangan Purbaya mengguncang seluruh birokrasi. Gudang Bea Cukai di pelabuhan itu terlihat biasa saja dari luar. Namun di dalamnya, ratusan balpres tersusun rapat, dibungkus plastik tebal berwarna kusam. Barang-barang sitaan itu seharusnya hanya menunggu satu keputusan, dimusnahkan sesuai aturan. Masalah muncul ketika beberapa petugas lapangan mendengar percakapan tak resmi. Ada rencana pemindahan barang, bukan pemusnahan. Kata Sumatera berulang kali terdengar, diucapkan pelan namun penuh arti. Tak ada surat, tak ada perintah tertulis. Hanya arahan lisan yang berpindah dari satu meja ke meja lain. Dalam birokrasi, bisikan seperti itu seringkali lebih berbahaya daripada perintah resmi. Sejak hari itu, isu mulai bergerak diam-diam, meninggalkan gudang pelabuhan menuju ruang-ruang yang lebih besar. Isu itu akhirnya keluar dari pelabuhan dan sampai ke telinga wartawan daerah. Balpres bakal kirim ke Sumatera. Menjadi pertanyaan yang beredar cepat. Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut tanpa kejelasan konteks. Pejabat daerah terkejut. Mereka tidak pernah menerima pemberitahuan apapun. Namun nama wilayah mereka sudah lebih dulu menjadi headline percakapan. Di media sosial, masyarakat terbelah. Ada yang mengira ini bantuan terselubung, ada pula yang curiga ada permainan lama yang kembali dihidupkan. Kecurigaan tumbuh karena tak ada klarifikasi resmi. Sumatera pun menjadi sorotan nasional, bukan karena prestasi, melainkan karena isu gelap yang belum tentu benar. Di kantor pusat Bea Cukai, telepon tak berhenti berdering. Pertanyaan datang dari daerah, dari media, bahkan dari internal sendiri. Sayangnya, jawaban yang keluar justru berbeda-beda. Sebagian pejabat mengaku tak tahu apa-apa. Sebagian lain mengatakan itu hanya wacana teknis. Ada pula yang berdalih sedang menunggu arahan pusat. Ketidaksamaan ini menandakan satu hal, koordinasi telah runtuh. Situasi makin panas ketika dokumen internal bocor, menunjukkan adanya rencana pemindahan logistik meski belum disahkan. Publik semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Nama Bea Cukai pun mulai tercoreng, tepat saat perhatian pimpinan tertinggi negara mengarah ke sana. Menke Purbaya memanggil rapat darurat tanpa banyak seremoni. Begitu laporan disampaikan, raut wajahnya berubah keras. Ia langsung mempertanyakan asal-usul isu yang sudah telanjur liar. Siapa yang bicara soal kirim ke Sumatera? Tanyanya tajam, tak ada jawaban tegas. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara kertas laporan yang bergeser di meja. Bagi Purbaya, ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini soal disiplin, kendali, dan wibawa negara. Ia menolak keras segala bentuk keputusan yang berjalan tanpa satu komando. Nada suaranya meninggi. Amarahnya menjadi peringatan bahwa masalah ini tak bisa disapu ke bawah meja. Audit internal segera berjalan. Percakapan, pesan singkat, dan laporan lisan dikumpulkan satu persatu. Dari sana, gambaran sebenarnya mulai terlihat. Ternyata ada inisiatif sepihak dari oknum yang menganggap pemindahan Balpres sebagai solusi cepat. Mereka bergerak tanpa persetujuan akhir, berharap keputusan menyusul belakangan. Kesalahan itu fatal. Isu lebih dulu menyebar sebelum kebijakan ditetapkan. Negara kehilangan kendali atas narasi yang seharusnya ia pegang. Purbaya menyebut ini sebagai kelalaian serius yang tak bisa ditoleransi. Dalam konferensi pers resmi, Purbaya akhirnya bicara ke publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengiriman Balpres ke Sumatera atau ke wilayah manapun tanpa keputusan hukum yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa barang sitaan negara tidak boleh menjadi objek spekulasi atau permainan kepentingan. Semua proses harus transparan dan tercatat. Perintah tegas dikeluarkan, hentikan semua rencana tidak resmi, benahi manajemen gudang, dan tindak siapapun yang melanggar prosedur. Pernyataan itu menjadi titik balik, sekaligus penutup bagi rumor yang terlanjur membesar. Meski klarifikasi telah disampaikan, publik tak langsung percaya. Terlalu banyak kebingungan yang sudah terjadi. Terlalu banyak jawaban yang berubah-ubah. Di Sumatera, masyarakat merasa namanya mudah diseret ke pusaran isu nasional. Di pusat, pengamat menilai ini sebagai bukti lemahnya kontrol internal birokrasi.
Balpres yang tak bergerak justru memicu percakapan besar tentang tata kelola negara, transparansi, dan integritas aparatur. Sebuah kesalahan kecil telah membuka luka kepercayaan yang dalam. Kasus Balpres akhirnya mereda, namun jejaknya tertinggal jelas. Ia mengajarkan bahwa rumor bisa menjadi krisis ketika negara terlambat bersuara. Menke Purbaya mencatat peristiwa ini sebagai alarm keras, birokrasi harus berjalan satu arah, satu komando, dan tanpa ruang abu-abu. Bea Cukai dipaksa berbenah, bukan karena tekanan semata, tetapi karena kepercayaan publik adalah aset yang mahal. Dan dari tumpukan pakaian bekas itu, negara belajar satu hal penting, dalam diamnya gudang, masa depan wibawa bisa dipertaruhkan. Dari tumpukan Balpres di gudang pelabuhan, kita belajar bahwa satu rumor kecil bisa mengguncang wibawa negara. Ketika isu dibiarkan liar, kepercayaan publiklah yang dipertaruhkan. Lalu pertanyaannya, apakah setelah semua ini birokrasi benar-benar belajar, atau hanya menunggu isu berikutnya datang? Jika cerita ini membuka sudut pandang baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan. Subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penting berikutnya yang mengupas fakta, isu, dan cerita di balik layar negeri ini.